Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu kembali di acara literasi kita hari Kamis, yaitu membaca, menulis, menyimpulkan dan menulis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan karyanya Ustadz Abdurrahman Dhani yang berjudul La Tay'as, janganlah kamu putus asa, Syifa'uka Qorib, kesembuhanmu dekat. Kita sampai pada hulbah atau kelabat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya hulbah itu sangat bermanfaat, yang mana manfaatnya itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai pepatah Arab klasik menyebutkan lau aliman nasu manafi'aha, seandainya manusia mengetahui manfaatnya, lashtarauha biwazniha zahaban, seandainya orang-orang tahu manfaatnya hulbah itu, maka orang-orang akan membeli hulbah itu setara dengan beratnya emas, karena saking bermanfaatnya hulbah. Yang mana kemarin telah kita sebutkan, di antara sekian banyak hulbah adalah sebagai ratus. Nah, ini untuk wanita, ya kan, khususnya yang telah menikah, itu ratus itu apa? Jadi si wanita itu dia dikasihkan uap, ya, vaginanya, mohon maaf ya, vaginanya, kemaluannya dikasih uap dari hulbah. Itu berfungsi untuk menghilangkan bau, menghilangkan jamur, menghilangkan gatal dan penyakit-penyakit yang berkaitan di daerah kewanitaan. Dan dari banyak lagi manfaat hulbah juga berguna sebagai anti nyeri. Anti nyeri, orang sakit perut itu bisa juga mengkonsumsi hulbah sebagai obatnya. Kemudian sekarang kita tiba pada bubuk madar. Bubuk madar ini dia juga berguna sebagai anti inflamasi atau anti nyeri, kita biasa sebutnya anti nyeri. Sebenarnya di dunia ini banyak obat-obatan anti nyeri, tapi di sini yang disebutkan adalah bubuk madar. Bubuk madar atau bahasa ilmiahnya Rubia tinctorum, Rubia tinctorum, yang mana dia pertama fungsi besarnya adalah anti inflamasi, yaitu anti peradangan. Dan sebenarnya selain bubuk madar ada lagi jahe juga dia berfungsi sebagai anti peradangan. Nah, kemudian fungsi besar yang kedua adalah urolitasis. Nah, urolitasis itu apa? Urolitasis adalah dia berfungsinya adalah untuk memecah pengkristalan yang terjadi pada kandung kemih. Karena biasanya nih orang kalau udah nambah usia, dia fungsi-fungsi tubuhnya akan menurun, tidak seperti waktu masa muda, ya kan. Seperti pencernaannya waktu muda kan cepat, ya kan, makan segudang hari itu juga udah bisa dicerna. Nah, kalau udah tua dia penguraian dalam tubuhnya itu menurun. Seperti ketika dia mengkonsumsi gula, nggak bisa banyak-banyak. Kalau udah banyak-banyak mulai timbul di tubuhnya nggak enak badan atau apalah gitu, pokoknya timbul ketidaknyamanan.
Nah, maka itu dia fungsinya daun bubuk madar itu sebagai urolitasis atau dia memecah pengkristalan di dalam kandung kemih sehingga dia bisa mencegahnya kita yang biasa kita dengar itu dengan kencing batu. Itu bisa dicegah dengan bubuk madar. Kemudian fungsi besar yang berikutnya adalah imunomodulator. Apa imunomodulator? Imunomodulator adalah dia berfungsi untuk meningkatkan imun atau mengaktifkan imun-imun yang seharusnya dia aktif untuk memberikan manfaat pada tubuh. Itulah bubuk madar di sini berperan sebagai untuk menstimulus, untuk merespon sistem imun dalam tubuh yang harusnya aktif jadi aktif, ya kan? Kadang dia tuh terhalang dengan sesuatu jadi nggak aktif. Sebenarnya ada lagi alternatif lain selain bubuk madar untuk membangkitkan imun, diantaranya adalah menir. Tahu menir kan? Nggak tahu ya, itu biasanya bubuk-bubuk jamu, itu tukang jamu ngerti. Menir, sambiloto, jahe juga dia berfungsi sebagai imunomodulator untuk mengaktifkan imun di dalam tubuh kita. Jadi tubuh menjadi segar kembali, menjadi fresh, menjadi lebih bergairah. Itu imunomodulator, ya. Kita kembali lagi kepada pepatah Arab, lau aliman nasu manafi'aha lashtarauha bisamani zahaban lashtarauha biwazni zahaban. Seandainya manusia tahu manfaat besar yang terdapat pada hulbah, maka manusia itu akan memberinya setara dengan berharganya emas. Mungkin sekian. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita bertemu di kegiatan rutinitas kita, yaitu 3M: membaca, menyimpulkan, dan menulis. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan berusaha insyaallah akan menyimpulkan buku dari Sirah Nabawiyah ini dari halaman pertama sampai terakhirnya insyaallah. Maka teman-temanku sekalian, pada pembahasan yang pertama, di pembahasan pertama judul buku ini adalah Posisi Bangsa Arab, yang dimana bangsa Arab bagi awalnya sebelum lazim. Menurut bahasa Arab itu artinya padang pasir. Arab itu artinya padang pasir, tanah gundul, dan gersang. Yang dimana sebutan ini sudah diberikan semenjak dahulu kala kepada bangsa Jazirah Arab, sebagaimana juga diberikan sebutan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan tempat-tempat tertentunya di sana. Kemudian mereka menjadikannya tempat tinggal. Kemudian Jazirah Arab itu adalah negara yang adalah bangsa yang dikelilingi oleh banyak bangsa. Contohnya Jazirah Arab itu dibatasi dengan Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi dengan Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak di bagian selatan. Kemudian di sebelah utara dibatasi dengan Lautan Arab yang bersambung langsung ke Lautan India.
dan di sebelah baratnya lagi dibatasi dengan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Mungkin sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam pemberian batasan ini, akan tetapi luasnya itu mencapai antara 1 juta mil sampai dengan 1.300.000 mil. Maka teman-teman sekalian, Jazirah Arab itu juga memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan kalau dilihat dari kondisi internalnya, bangsa Arab, Jazirah Arab itu hanya dikelilingi oleh gurun dan pasir. Akan tetapi dengan kondisi yang seperti inilah yang membuat bangsa Jazirah Arab itu seperti benteng pertahanan yang kokoh dan tidak memperkenankan bangsa-bangsa asing untuk menjajah, mencaplok atau menguasai Jazirah Arab. Sekalipun maka bisa kita lihat bahwa penduduk bangsa Arab itu bisa hidup merdeka dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun demikian, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar pada saat itu, yang dimana serangannya tak mungkin bisa dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh di Jazirah Arab. Dan teman-teman sekalian, Jazirah Arab itu juga terletak di benua yang sudah terkenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan antara daratan dan lautan. Di sebelah barat laut itu merupakan pintu masuk menuju ke benua Afrika, dan di sebelah timur laut itu merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan di sebelah timur itu merupakan pintu masuk untuk bangsa-bangsa non-Arab. Terus membentang ke India dan Cina. Sehingga semua benua itu mempertemukan lautannya dengan Jazirah Arab. Nah, inilah yang disebut dengan inilah yang saya katakan tadi, bahwa bangsa Arab itu dikelilingi oleh banyak negara. Sampai-sampai semua bangsa itu mempertemukan lautannya dengan Jazirah Arab, sehingga semua kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di ujungnya, yaitu di Jazirah Arab, karena semua lautannya ujungnya itu adalah Jazirah Arab. Maka di bagian selatan dan utara Jazirah Arab itu merupakan tempat berlabuh bagi berbagai bangsa, yaitu tempat untuk tukar menukar perniagaan, peradaban, seni, agama, atau bahkan mungkin tempat pertukaran masa depan, ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu kita pembahasan pada judul yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan di judul yang keduanya. Saya belum baca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi teman-teman. Saudara Firman masih semangat? Masih semangat. Jadi pada kali ini saya menemukan buku yang bisa insya Allah akan melihat cara kita memandang masa depan. Tetapi ini dalam iman, enggak dulu. Yaitu apa? Huru hara hari kiamat. Yang disusun oleh Ibnu Katsir, lalu diterjemahkan oleh siapa? Haji Ansori tadi ya.
Dari teman-teman kita garis bawahi dulu bahwa hari kiamat itu bukan sekedar kehancuran planet bumi atau alam semesta, tetapi hari kiamat itu adalah suatu takdir yang sudah ditentukan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu bukan sekedar hancurnya bumi, tetapi ada suatu takdir-takdir yang telah tersusun rapi dan presisi yang Allah telah atur, sehingga sebagai pelajaran untuk kita khususnya umat Islam. Jadi teman-teman, dalam buku ini saya tadi telah melihat dari bab bahwa kemunculan Imam Al-Mahdi, bahwa kita pikir-pikir sekarang harusnya setahun atau 2 tahun ke depan sepertinya Imam Mahdi itu akan muncul. Kenapa? Karena memang tanda-tanda dari Imam Mahdi itu muncul adalah yang pertama, suasana politik kacau balau. Kita lihat sekarang Trump ingin menyerang Iran. Iran sebaliknya ingin menyerang Trump. Jadi suatu politik tuh kacau balau. Lalu manusia-manusia menenggelamkan atau mengalahkan satu sama lain. Jadi manusia tuh paling dia ingin menguasai dunia. Dan lalu bangsa Arab mendurhakai agama Islam. Contohnya kemarin yang putra dari mahkota yaitu siapa? Abdul Aziz atau raja sekarang, yaitu meninggal karena apa? Karena alkohol, karena minum-minuman dan juga alat-alat terlarang. Jadi bisa dicek anak raja sekarang mati di Amerika Serikat, itu putra mahkota meninggal. Bukan karena kebanyakan ngopi ya? Hah? Bukan. Kenapa, Ustaz? Bukan karena kebanyakan ngopi. Bukan. Pastinya itu sehat, soal. Nah, itu mungkin tanda-tandanya. Maka dari itu mengingatkan kita bisa melihat masa depan. Maka dari sekarang teman-teman yang belum nikah agar dapat surganya dunia. Karena memang setahun 2 tahun, ada pun 3 tahun mungkin anak kita akan ketemu esok. Karena memang tanda-tanyanya. Lalu kiamat tuh bukan sekedar kehancuran dari alam bumi, teman-teman. Jadi kiamat tuh ada memiliki takdir-takdir. Jadi sudah tersusun. Yang pertama tadi keluar Imam Mahdi. Nah, setelah Imam Mahdi keluar, jadi nanti ada aja orang yang mengaku Imam Mahdi. Nah, apa tandanya bahwa dia benar-benar Imam Mahdi? Apa itu? Yang pastinya Imam Mahdi itu tidak membaikkan dirinya, tidak memposisikan dirinya sebagai Imam Mahdi, tapi orang Muslim nanti yang membait di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad kayak apa. Pokok nanti dibait di Mekah. Apa tanda tanyanya? Jadi nanti tanda tanya itu kelihatan setelah suatu orang dibait lalu nanti ada seorang atau pasukan yang menyerang Madinah dari Syam lupa. Pokok dari Syam, lalu Allah menenggelamkan pasukan itu di tempat Al-Bait namanya, di antara Madinah dan Mekah. Jadi ketika itu telah terlihat, maka itulah real, original bahwa itu adalah Imam Mahdi. Lalu setelah Imam Mahdi muncul, terjadilah keadilan sama di seluruh dunia. Manusia saling menyayangi. Firmawan membantu Bang Johan. Firmawan masak dengan Bang Johan lagi. Itulah nanti setelah kemunculan Imam Mahdi. Nah, setelah fase Imam Mahdi 7 tahun sampai 8 tahun lah, turunlah ini orang cari masalah, yaitu siapa? Dajjal. Jadi Dajjal tuh turun. Jadi kisah di dalam buku ini, Dajjal itu mempunyai ayah yang kurus, yang hidungnya mancung banget, dan juga ibunya adalah seorang yang payudaranya sangat besar. Gak tahu dari ini ya buku itu. Jadi dia ketika lahir dia udah menyusahkan tuh. Si Dajjal nih. Setiap lahir dia pecak matanya, dan juga katanya di buku ini matanya memang
pecah tapi hatinya masih hidup. Maksudnya pas ada dalam riwayat tersebut siapa sahabat yang mendatangi, kayaknya ya itu kayak mendatangi ini Safi Ansat namanya, Safi bin Sayyad, mungkin itu dituduh, nggak tahu mungkin benar apa enggak Safi. Jadi pada saat itu mungkin ada dajjal pada saat memang di zaman Rasulullah tuh ada dajjal ya. Dajjal pas 20 dajjal kalau masalah gitu. iya dari dajjal. Jadi yang keluar kiamat tuh itu dajjal yang besar, dajjal yang paling besar. Jadi pas zaman Rasulullah tuh yang ke-29 nih. Yang dajjal. Nah, pas sahabat Nabi mengunjungi dajjal kecil tersebut, beliau berbicara dengan kedua orang tuanya. Tetapi pada saat dajjal ini di luar rumah, beliau mengetahui percakapan dari tadi sahabat yang mengunjungi ibu bapaknya tadi. Tahu yang gaib itu dia. Ya, makanya dia tahu dari gaib. Makanya dajjal tuh dikatakan bahwa memang matanya mati tapi hatinya tetap hidup. Dia bisa mengetahui, itulah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dan juga dalam riwayat dajjal tuh ciri-cirinya miliki wajah yang besar, yang lebar. Kepala panjang. Bukan hebat ciri-cirinya. Dia gempal, dia bilang gempal. Antum gempal. Nih maksudnya. Matanya cacat kan? Apa setelah itu jadi itulah ciri-ciri dajjal. Ini dajjal yang nomor 5. Yang pastinya di dahinya tuh ada kafir. Mau tulis di antum. Mungkin sampai ini, kalau dilanjutkan lagi sampai zuhur kayaknya ceritanya. Cukup dari sini, besok kita lanjutkan lagi tentang kiamat. Pada intinya kiamat tuh bukan sekedar hancur belurnya dunia atau luar angkasa ini, tetapi mungkin alur-alur dan takdir atau peristiwa-peristiwa tersebut sudah mulai tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya hari kiamat tuh dari kekacauan sampai nanti hancurnya dunia. Jadi memiliki peristiwa-peristiwa yang besar. Sekian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan ini ana akan menceritakan judul buku tentang asbabun nuzul tematik, tentang mencelak manusia celaka. Ada seorang manusia yang mengeklaim dirinya perkasa dan mulia, padahal dia itu hina dan lemah, seperti Johan contoh. Al-Umawi dalam kitab Al-Maghazi seperti dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Asbabun Nuzul, meriwayatkan dari Ikrimah yang berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan Abu Jahal. Ini sahabatnya Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk mengatakan kepadamu, celakalah kamu, maka celakalah, sekali lagi maka celakalah. Quran surat Al-Qiyamah ayat 34 sampai 35. Ikrimah berkata,
Abu Jahal lantas melepaskan jubah yang dipakainya, seraya berkata, "Engkau dan temanmu sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan saya. Engkau tahu bahwa saya adalah orang yang paling kuat di lembah ini." Yang dimaksud lembah ini adalah Mekah. "Saya adalah orang yang mulia lagi terhormat di sini. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abu Jahal dalam perang Badar serta menghinakan dan merendahkannya dengan turunnya ayat Dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49. Sekian cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjut saja. Saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca, yaitu terkait tentang judul agar Al-Quran menjadi motivasi hidup kita, di mana saya bisa mengambil pelajaran dari buku ini bahwa saya ingat sebuah hadis yang berbunyi terkait tentang perumpamaan orang yang tidak berzikir dan orang yang tidak berzikir. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Jadi perumpamaan orang yang tidak berzikir dan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti ibarat orang yang hidup dan mati. Jadi maksudnya adalah ketika orang yang senantiasa melakukan kebaikan atau selalu berbuat baik kepada orang lain, baik pada manusia ataupun kepada sesamanya, dan juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibarat orang-orang yang hidup hatinya dan dia termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak berzikir itu adalah ibarat orang yang mati, di mana maksudnya adalah ketika dia tidak mau melakukan kebaikan atau tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia selalu di dalam hatinya itu selalu berbuat kotoran atau selalu berbuat kemaksiatan dan seterusnya. Dan itulah ibarat orang yang tidak selalu berzikir atau orang yang mati dalam dirinya. Maka dari itu kita hindari yang ini dengan kita cara berbuat kebaikan atau selalu melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik nabi kita yang sudah pernah kita diajarkan. Maka begitulah cara kita hindari hati kita ini agar kita menjadi mati atau tidak menjadi hati kita itu buruk di dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hambanya ketika melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar perintahnya. Dan juga dalam hadis juga dijelaskan ketika seorang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dengan kita mencari ilmu atau belajar, sebagaimana hadis yang berbunyi
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sakala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi artinya adalah ketika kita mau mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari ilmu. Maka kita harus belajar, karena dengan kita ingin berbahagia di akhirat kelak, atau ingin mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbanyak-banyak belajar dan mencari ilmu. Maka ilmu itu adalah sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi para pemuda yang dalam belajar atau mencari ilmu. Maka tetaplah kita beristiqomah untuk menjalankan atau menjalankan dari apa yang sudah diperintahkan dari Nabi kita, di mana kita seorang penuntut ilmu itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat juga mengelilingi para orang-orang yang mencari ilmu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang sangat bersih dan suci, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu seperti bersamanya orang-orang yang beriman dan selalu belajar Al-Quran dan juga membawa keberkahan tersendirinya, karena Al-Quran itu adalah membawa keberkahan. Maka dari itu juga ketika kita ingin mau berkah dari rumah kita, maka kita harus senantiasa membacakan Al-Quran, karena setiap rumah itu pasti punya penduduknya masing-masing. Maka dari itu kita harus juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah kita, karena sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis, nawwiru manazilakum biqiraatil Quran, terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu para teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, ketika kita punya rumah, maka isilah dengan keberkahan, yaitu dengan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin sekian itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celakalah kamu. Jam itu punya, ambilin.